Selama ini, dunia barat khususnya Amerika selalu menuduh Cina sebagai dalang di balik serangan siber global. Mereka bilang, Cina mencuri data, Cina menyusup ke jaringan militer, Cina ancaman dunia digital. Tapi, pernah nggak lo mikir apa jadinya kalau justru semua itu cuma cermin dari ketakutan mereka sendiri? Gimana kalau yang sebenarnya agresif itu mereka? Yang masuk ke sistem kita, ke militer kita, ke data kita, adalah mereka? Dan bukan baru kemarin sore. Tapi sudah bertahun-tahun. Kita buka hari ini. Tanpa sensor. Tanpa topeng. Fakta demi fakta. Dan biar lo sendiri yang nilai, siapa sebenarnya yang main kotor. Barat punya satu keahlian, framing. Setiap kali ada isu digital, nama Cina langsung dilempar. Washington Post bilang, China aggressive in cyberspace. New York Times bilang, China targets US infrastructure. BBC, CNN? Sama aja. Satu nada, satu suara, China hacker. Tapi mari kita balik sedikit kameranya. Lihat dari sisi kita. Bulan ini, China Cybersecurity Association ngerilis laporan yang mengejutkan. Bahwa justru Amerika sendiri yang memanfaatkan celah bug di sistem Microsoft Exchange dan SharePoint, dua produk digital buatan mereka sendiri, untuk menyusup ke jaringan militer Cina. Senyap, rapi, dan berlangsung bertahun-tahun. Kita lagi bicara tentang jaringan komunikasi strategis, data pertahanan, struktur komando, bahkan protokol cadangan. Dan lo tahu lewat mana mereka masuk? Lewat produk yang mereka jual ke kita sendiri. Ironis, kan? Mereka nuduh kita curang, padahal yang bikin pintu belakang ke rumah kita, ya mereka sendiri. Dan yang lebih mengerikan, dunia percaya pada narasi mereka. Kenapa? Karena mereka pegang media, pegang sistem, pegang opini publik global. Tapi di sini, di Jenggot Lurus, kita nggak telan mentah. Kita kuliti semuanya. Dan ini baru permulaan. Lo masih percaya kalau Amerika itu korban dalam dunia siber? Kalau iya, mungkin lo belum kenal sama nama-nama kayak PRIS, Skekiscore, atau program andalan mereka, NSA Surveillance Network. Ini bukan teori konspirasi. Ini fakta dibocorkan langsung oleh orang dalam mereka sendiri, Edward Snowden. Dia buka ke dunia bahwa Amerika sudah lama memata-matai siapapun yang mereka anggap penting. Dan lo tahu siapa aja yang disadap? Kanselir Jerman, Angela Merkel. Presiden Brasil. Pemimpin Jepang. Bahkan Presiden Prancis. Dan lo kira Beijing nggak masuk daftar? Lo kira mereka nggak ngintip sistem komunikasi Tiongkok, Hong Kong, bahkan Taiwan dari dulu? Kalau mereka bisa sadap Angela Merkel, lo kira mereka nggak bisa dan nggak mau sadap Beijing? Lo terlalu polos, bro. Data komunikasi, lalu lintas diplomatik, sampai sistem pertahanan, semua itu pernah dan bisa mereka susupi. Bukan cuma pakai software, tapi juga lewat infrastruktur internet global yang dikuasai perusahaan-perusahaan Amerika. Google, Microsoft, Cisco, Intel. Itu bukan sekadar brand. Itu senjata digital mereka. Dipoles dengan kemasan, inovasi, padahal isinya monitoring global. Dan ironisnya, sekutu-sekutu mereka bahkan ikut disadap juga. Artinya, buat Amerika, nggak ada teman. Yang ada cuma target. Dunia modern udah berubah. Perang sekarang nggak selalu pakai peluru atau rudal. Tapi pakai serangan siber halus, senyap, tapi mematikan. Barat terutama Amerika udah lama pakai strategi ini. Mereka sebut itu asymmetric warfare. Perang yang enggak frontal, tapi menghancurkan fondasi, ekonomi, stabilitas sosial, kepercayaan publik. Dan sekarang coba bayangin ini. Jaringan listrik satu kota di Cina tiba-tiba blackout. Server rumah sakit mati total. Transaksi keuangan mandek. Sinyal internet hilang. Tapi gak ada rudal. Gak ada drone. Cuma klik mouse dari 10.000 km jauhnya. Yang bikin kita ngeri itu bukan serangan rudal. Tapi kalau mereka bisa matiin satu kota kita dari jarak 10.000 km, tanpa ledakan, tanpa suara. Kita juga harus sadar, banyak software hardware asing yang masih dipakai di infrastruktur vital Cina. Router, prosesor, sistem operasi. Lo pikir semua itu bersih? Gak usah naif. Bisa aja ada backdoor pintu belakang yang bisa diaktifkan kapanpun mereka mau. Dan begitu dipakai, satu-satunya yang bisa kita lakukan, cuma nonton. Karena itu, Cina sekarang nggak main-main. Firewall nasional, chip lokal, teknologi mandiri itu bukan nasionalisme kosong. Itu proteksi eksistensial. Coba pikir, kalau memang teknologi Cina dianggap ketinggalan, kenapa mereka panik waktu Huawei luncurin chip sendiri? Kenapa Amerika harus keluarkan perintah executive order buat larang Huawei, ZTE, TikTok,
bahkan drone dari DJI? Jawabannya sederhana. Karena Cina mulai bisa bikin sendiri. Tanpa mereka. Tanpa pengawasan mereka. Cina udah bangun tembok digital sendiri Great Firewall. Bukan buat nutup diri dari dunia, tapi buat proteksi dari campur tangan luar. Cina bikin sistem operasi sendiri HarmonyOS. Cina desain chip kita sendiri Kirin, Ascend, Longson. Cina riset kuantum internet dan sistem enkripsi berbasis algoritma lokal. Dan semua itu? Bikin Barat kegirangan? Enggak. Mereka ketakutan. Lo pikir kenapa chip Huawei dan ZTE dilarang di Amerika dan Eropa? Karena mereka takut kita nggak bisa disadap lagi. Itu aja. Mereka nggak takut Cina nyadap mereka. Mereka takut nggak bisa nyadap Cina lagi. Sekarang mari kita balik semua pertanyaan itu. Siapa sebenarnya yang selalu meretas? Siapa yang punya rekam jejak mata-mata digital ke semua negara? Siapa yang pakai perusahaan teknologi buat nyusup ke sistem negara lain? Jawaban dari semua itu bukan Cina. Itu mereka. Tapi mereka bungkus narasinya, dan mereka jual ke dunia. Cina adalah ancaman. Cina harus dibatasi. Padahal, siapa korban sebenarnya? Siapa yang datanya terus diburu? Siapa yang infrastrukturnya disusupi? Mereka nuduh Cina sebagai hacker dunia. Padahal, Cina cuma jaga rumah sendiri. Sementara mereka sudah lama masuk lewat jendela, lewat atap, bahkan dari pipa air. Cina bukan agresor. Cina adalah target propaganda global. Dan kalau Cina diem, maka mereka yang menang. Kalau lo ngerasa narasi ini masuk akal, jangan cuma diem. Sebarkan. Kasih tahu yang lain. Karena dunia terlalu lama dicekokin narasi yang cuma cocok buat satu pihak, Washington dan kawan-kawan. Dan kalau lo bener-bener pengen tahu apa yang mereka gak pengen lo tahu, subscribe Jenggot Lurus. Karena di sini kita nggak asal telan, kita telanjangin fakta.